Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua, kelas 5 Ahmad Yasin. Bertemu lagi dengan Bu Iis di sini. Ibu harap kalian di rumah tetap semangat dan dalam keadaan sehat. Hari ini yaitu hari Selasa, tanggal 21 Juli tahun 2020. Yuk, kita akan mulai pembelajaran hari ini. Silahkan anak-anakku semua siapkan buku penanya dan buku tulisnya. Hari ini kalian akan mempelajari dua materi. Materi yang pertama adalah letak geografis Indonesia, dan materi yang kedua gambar bercerita serta jenis-jenis gambar ilustrasi. Kalian konsentrasi ya. Baik, untuk lebih jelasnya lagi, Ibu akan tampilkan sebuah video. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya kalian hari ini? Ibu harap semuanya dalam keadaan yang baik dan juga sehat. Hari ini Ibu Desi akan menyampaikan materi muatan IPS tema 1, subtema 1 tentang letak geografis Indonesia. Keadaan Indonesia dipengaruhi oleh letak geografis dan astronomis. Apa itu letak geografis? Letak geografis adalah letak suatu wilayah yang dilihat dari kenyataannya di permukaan bumi. Secara geografis, Indonesia terletak di antara benua Australia dan benua Asia, serta dua samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Batas wilayah Indonesia berdasarkan letak geografisnya adalah sebagai berikut. Sebelah timur, Samudra Pasifik dan Papua Nugini. Sebelah utara, Selat Malaka, Laut Andaman, Laut Tiongkok Selatan, Laut Sulawesi, Samudra Pasifik, dan Malaysia Timur. Sebelah barat, Samudra Hindia. Sebelah selatan, Australia, Samudra Hindia, Laut Timur, dan Laut Arafuru. Selanjutnya adalah letak astronomis. Apa itu letak astronomis? Letak astronomis adalah letak suatu wilayah yang dilihat dari posisinya di garis lintang dan garis bujur. Secara astronomis, Indonesia terletak di antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Berikut ini adalah gambar letak astronomis Indonesia. Garis mendatar yang pertama itu disebut lintang utara, sedangkan garis mendatar yang kedua yang berada di bawah itu merupakan garis lintang selatan. Sedangkan garis yang tegak dan sedikit melengkung itu disebut garis bujur timur. Apa itu garis lintang? Garis lintang adalah garis khayal yang melingkar secara mendatar di permukaan bumi. Garis lintang membagi bumi menjadi dua belahan, yaitu belahan utara dan selatan. Sedangkan garis bujur adalah garis yang menghubungkan kutub utara dan kutub selatan. Garis bujur membentang di permukaan bumi dari atas ke bawah dan membelah bumi menjadi bagian barat dan timur. Berikut ini adalah contoh kondisi geografis di Indonesia. Ibu berikan contoh Sumatera. Luas wilayah Sumatera adalah 473.481 km². Batas wilayah di sebelah utara, Teluk Benggala, Malaysia, dan Thailand. Di sebelah timur, Selat Malaka dan Pulau Kalimantan. Di sebelah barat, Samudra Hindia. Di sebelah selatan, Selat Sunda dan Pulau Jawa. Keadaan alamnya untuk perairan, Selat Malaka, Selat Karimata, Danau Toba, Sungai Batanghari, dan Sungai Musi. Gunungnya ada Gunung Kerinci, Gunung Dempo, Gunung Leuser, dan Gunung Merapi. Nah, sekarang mari bersama-sama kita kerjakan buku Bupena 5A, ayo berlatih halaman 11. Pertanyaan pertama,
Bagaimana letak geografis Indonesia? Dari penjelasan Ibu tadi, kita dapat menyimpulkan bahwa Indonesia terletak di antara benua Australia dan benua Asia, serta dua samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Yang kedua, bagaimana letak astronomis Indonesia? Secara astronomis, Indonesia terletak di 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Pertanyaan ketiga, perhatikan gambar berikut. Tuliskan batas-batas geografis Indonesia berdasarkan peta berikut. Nah, karena di buku Bupena itu peta yang digunakan adalah peta buta, maka berikut ini Ibu tampilkan peta Indonesia yang lengkap dengan nama-nama provinsi dan juga negara-negara di sekitar Indonesia. Anak-anak bisa melihat di peta ini untuk menjawab batas-batas geografis Indonesia mulai dari A sampai F. Dari peta ini kita bisa menentukan bahwa batas-batas geografis Indonesia untuk yang A adalah Laut Andaman, B. Laut Tiongkok Selatan, C. Samudra Pasifik, D. Samudra Hindia, E. Australia, F. Papua Nugini. Nah, demikian penyampaian materi Ibu untuk hari ini. Tugas anak-anak hari ini yang pertama, kamu tulis kembali materi hari ini di buku catatan IPS. Gambarnya tidak perlu dibuat. Lalu yang kedua, kamu tuliskan kembali latihan Ayo Berlatih yang sudah kita bahas bersama-sama tadi. Tuliskan soal dan jawabannya di buku latihan IPS kalian. Ya, bagaimana anak-anakku tayangan video yang tadi? Ibu harap kalian bisa memahaminya dengan baik ya. Yuk kita ulas sedikit materi yang tadi. Jadi memang keadaan Indonesia itu dipengaruhi oleh letak geografis dan letak astronomis. Ada yang masih ingat apakah arti dari letak geografis dan astronomis? Ya, kalian bisa baca di bukunya. Jadi, letak astronomis adalah letak suatu wilayah yang dilihat dari posisinya di garis lintang dan garis bujur. Lintang berarti garis yang melintang, dan garis bujur adalah garis yang berdiri seperti ini namun agak melengkung. Dilihat lintangnya lintang apa, ya, bujurnya bujur apa. Itu garis astronomis. Selanjutnya adalah letak geografis. Apakah itu letak geografis? Ya, letak geografis adalah letak suatu wilayah yang dilihat dari kenyataannya di permukaan bumi. Ya, Indonesia kalau dilihat dari letak geografisnya ternyata bisa dilihat ya dari pulau negara Indonesia, bahwa Indonesia itu terletak atau diapit dengan 2 benua dan 2 samudra. Yuk kalian bisa cek kira-kira 2 samudra dan 2 benua itu apa saja. Ya, selanjutnya kita ke materi yang kedua. Materi yang kedua adalah tentang gambar bercerita dan jenis-jenis gambar ilustrasi. Baik anak-anakku, selamat menyaksikan video yang kedua. Assalamualaikum kelas 5. Hari ini kita akan belajar tentang gambar cerita. Gambar cerita adalah sebuah gambar atau urutan gambar yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya membentuk sebuah cerita. Contoh gambar cerita adalah gambar ilustrasi. Gambar ilustrasi berfungsi untuk memperjelas, memperkuat, memperindah, memperkaya, atau menerangkan sebuah cerita. Dengan menggunakan gambar ilustrasi, cerita tersebut akan lebih mudah untuk dipahami.
Gambar ilustrasi dibedakan menjadi dua, yaitu gambar berupa foto, satu lagi gambar tangan. Jenis-jenis gambar ilustrasi ada 4. Yang pertama, gambar realis. Gambar realis adalah gambar yang dibuat sesuai dengan kenyataan atau keadaan yang sebenarnya. Gambar dibuat sama dengan objek aslinya. Yang kedua adalah karikatur. Karikatur adalah gambar yang dilebih-lebihkan. Bentuknya seringkali terlihat unik dan lucu. Yang ketiga, kartun. Kartun adalah gambar yang mengandung humor. Kartun terlihat lucu dan mengundang tawa. Tokoh kartun sangat bervariasi, bisa berupa tumbuhan, hewan, ataupun manusia. Yang keempat adalah gambar dekoratif. Gambar dekoratif adalah gambar yang dibuat dengan tujuan menggambar bentuk benda menjadi lebih indah. Gambar dekoratif banyak dijumpai pada kain batik dan juga relief. Langkah-langkah dalam membuat gambar ilustrasi ada 3. Yang pertama, menentukan tema. Pertama-tama, kita harus menentukan tema. Tema ilustrasi harus sesuai dengan teks atau bacaan yang akan diilustrasikan. Langkah selanjutnya adalah menggambar sketsa atau membuat rancangan gambar. Menggambar sketsa ilustrasi biasanya menggunakan pensil. Gambar sketsa kemudian dipertegas hingga gambar jadi. Langkah berikutnya setelah menggambar adalah mewarnai, yaitu memberikan warna pada gambar, bisa menggunakan pensil warna, cat air, spidol, ataupun krayon. Baik anak-anakku, video yang kedua sudah kalian simak. Yuk kita ulas lagi. Coba kalian bisa membuka buku paketnya halaman 5 dan 6. Di situ tentang gambar cerita. Coba dicek halaman 6-nya. Di sini terdapat 2 gambar. Ternyata memang gambar ilustrasi ada 2 macam. Ada yang dengan foto dan juga ada yang dengan gambar tangan. Selanjutnya, kalian bisa lihat di halaman 20 dan 21. Di situ kalian bisa melihat ya. Nah, ada macam-macam atau jenis gambar ilustrasi. Ternyata ada berapa banyak? Ada 4 macam. Yang pertama adalah gambar realis, gambar karikatur, kartun, dan gambar dekorasi. Di sini ada contoh gambarnya juga. Kalian bisa tentukan contoh-contoh gambar ini termasuk jenis gambar ilustrasi yang mana. Baik anak-anakku, begitu saja untuk pelajaran hari ini. Jangan lupa dibaca buku paketnya ya, untuk kalian bisa memahami lebih dalam lagi. Terima kasih dari Bu Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.